Coba perhatikan benda yang hampir selalu ada di setiap dapur dan meja makan di seluruh dunia. Warnanya putih, butirannya halus, dan harganya hari ini sangatlah murah. Mungkin salah satu komoditas termurah yang bisa Anda beli di minimarket. Kita menaburkannya dengan ceroboh di atas telur goreng, atau bahkan membuangnya begitu saja jika tumpah. Benda itu adalah garam. Namun, tahukah Anda, jika kita memutar waktu kembali ke masa lalu, substansi sederhana ini pernah memegang status yang setara, bahkan terkadang melebihi kilauan emas murni. Dulu, garam bukan sekedar penyedap rasa. Ia adalah simbol kekuasaan, pemicu peperangan, dan fondasi ekonomi sebuah imperium. Sejarah mencatat masa di mana memiliki kantong garam berarti Anda memegang kunci kehidupan, sementara emas hanyalah logam cantik yang tidak bisa dimakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang hari ini kita anggap remeh, dulunya adalah emas putih yang diburu oleh raja-raja dan saudagar lintas benua? Jejak kemewahan garam sebenarnya masih tertanam kuat dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari, meskipun kita sering tidak menyadarinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana asal kata salary dalam bahasa Inggris yang berarti gaji? Kata tersebut berakar dari bahasa Latin salarium, yang secara harfiah merujuk pada jatah garam yang diberikan kepada para prajurit Legiun Romawi sebagai upah jerih payah mereka. Di masa itu, garam adalah mata uang yang sah dan sangat liquid. Ungkapan kuno, "he is not worth his salt," yang artinya dia tidak sepadan dengan garamnya, lahir dari realitas ini, menandakan bahwa seseorang tidak bekerja cukup keras untuk mendapatkan mata uang putih tersebut. Ini adalah bukti linguistik yang tak terbantahkan bahwa peradaban manusia pernah berputar pada poros kristal natrium klorida jauh sebelum kita terobsesi pada lembaran uang kertas atau angka digital di rekening bank. Lantas, apa yang membuat kristal asin ini begitu bernilai hingga harganya melambung menembus atap logika ekonomi modern? Jawabannya bukan karena manusia purba sangat menyukai rasa asin, bukan. Alasannya jauh lebih primal dan mendesak. Di dunia tanpa kulkas, tanpa listrik, dan tanpa teknologi pengawetan modern, garam adalah satu-satunya garis batas tipis yang memisahkan antara kelimpahan makanan dan kelaparan massal. Garam adalah teknologi pengawet terhebat di zamannya. Ia memberikan manusia kemampuan melawan waktu, mencegah daging membusuk, dan menyimpan cadangan makanan untuk musim dingin yang mematikan. Dalam video ini, kita akan menelusuri lorong waktu, membongkar alasan saintifik dan historis mengapa dunia pernah begitu gila pada garam, dan bagaimana komoditas ini membentuk peta geopolitik dunia yang kita kenal sekarang. Untuk memahami mengapa garam begitu mahal, kita harus memahami biologi tubuh manusia terlebih dahulu. Tubuh kita adalah mesin listrik yang membutuhkan natrium untuk kontraksi otot dan impuls saraf. Tanpanya, jantung kita berhenti berdetak. Bagi manusia purba yang hidup di pesisir, ini bukan masalah. Namun bagi peradaban yang berkembang di pedalaman, jauh dari laut, garam adalah barang mewah yang langka. Pada masa transisi dari berburu ke bercocok tanam, kebutuhan ini meledak. Daging hewan buruan kaya akan garam alami, namun gandum dan sayuran tidak. Akibatnya, masyarakat agraris mengalami defisit natrium kronis. Kelangkaan inilah yang menciptakan demand atau permintaan yang tak terbatas. Bayangkan, Anda hidup di pedalaman Eropa atau Afrika Tengah. Garam bukan sekedar bumbu, ia adalah obat untuk bertahan hidup. Jarak yang jauh dan teknologi transportasi yang primitif membuat biaya logistik pengangkutan garam menjadi sangat astronomis, mengubah kristal laut yang murah menjadi permata di daratan. Jauh sebelum Barat memperebutkannya, peradaban Tiongkok kuno telah menyadari potensi strategis benda ini. Sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, di Danau Yuncheng, perang-perang pertama dalam sejarah manusia meletus demi memperebutkan kendali atas ladang garam. Namun, inovasi paling brilian sekaligus paling licik datang dari birokrat Tiongkok.
Mereka menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa garam. Maka penguasa menciptakan monopoli negara pertama di dunia atas produksi garam. Uang hasil pajak garam inilah yang mendanai pembangunan tembok besar Tiongkok dan membiayai angkatan perang kekaisaran yang masif. Garam menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Siapa yang menguasai garam, dia menguasai rakyat. Naskah kuno Tiongkok bahkan mencatat bahwa garam dan besi adalah dua instrumen vital untuk menjaga stabilitas negara, menempatkannya jauh di atas komoditas mewah lainnya. Namun, bukti paling konkret dari judul video ini terletak di benua Afrika, tepatnya pada masa kejayaan Kerajaan Mali di abad ke-14. Disinilah terjadi fenomena ekonomi yang mencengangkan, yang disebut silent barter atau pertukaran bisu di jalur Trans-Sahara. Para pedagang Moor dari utara membawa lempengan garam atau salt slabs melintasi gurun yang panas dan mematikan untuk ditukar dengan emas dari selatan. Sejarawan mencatat bahwa di pasar-pasar Timbuktu, nilai tukar garam seringkali mencapai rasio 1:1 dengan emas. 1 pon garam ditukar dengan 1 pon debu emas. Mengapa? Karena bagi penduduk zona hutan tropis Afrika Barat, emas berlimpah, namun tidak memiliki fungsi fisiologis, sementara ketiadaan garam bisa menyebabkan dehidrasi fatal di iklim yang ekstrim. Di titik inilah, hukum supply and demand bekerja secara brutal. Kegunaan atau utility mengalahkan estetika. Garam menyelamatkan nyawa, emas hanya memanjakan mata. Namun, bukti paling konkret dari judul video ini terletak di benua Afrika, tepatnya pada masa kejayaan Kerajaan Mali di abad ke-14. Disinilah terjadi fenomena ekonomi yang mencengangkan yang disebut silent barter atau pertukaran bisu di jalur Trans-Sahara. Para pedagang Moor dari utara membawa lempengan garam atau salt slabs melintasi gurun yang panas dan mematikan untuk ditukar dengan emas dari selatan. Sejarawan mencatat bahwa di pasar-pasar Timbuktu, nilai tukar garam seringkali mencapai rasio 1:1 dengan emas. 1 pon garam ditukar dengan 1 pon debu emas. Mengapa? Karena bagi penduduk zona hutan tropis Afrika Barat, emas berlimpah namun tidak memiliki fungsi fisiologis, sementara ketiadaan garam bisa menyebabkan dehidrasi fatal di iklim yang ekstrim. Di titik inilah, hukum supply and demand bekerja secara brutal. Kegunaan atau utility mengalahkan estetika. Garam menyelamatkan nyawa, emas hanya memanjakan mata. Kita bergeser ke Eropa. Anda mungkin mengenal Venesia sebagai kota kanal yang romantis. Tetapi tahukah Anda bahwa fondasi kekayaan Venesia dibangun di atas perdagangan garam, bukan pariwisata? Sebelum menjadi kekuatan maritim, Venesia adalah produsen garam yang agresif. Mereka membangun infrastruktur bisnis yang disebut almagan, gudang-gudang raksasa untuk menimbun garam. Venesia menggunakan kekuatan militernya untuk menghancurkan pesaing dagang garam di Laut Adriatik, memaksa semua kapal yang lewat untuk membeli atau menjual garam hanya kepada mereka. Keuntungan fantastis dari monopoli ini digunakan untuk menyewa tentara bayaran, membangun istana-istana marmer, dan membiayai seniman-seniman Renaissance. Bisa dikatakan, tanpa emas putih ini, kemegahan arsitektur Venesia yang kita kagumi hari ini mungkin tidak akan pernah ada. Jika garam pernah begitu jatuh menjadi komoditas recehan, jawabannya terletak pada revolusi industri dan kemajuannya. Kita akhirnya ini sebenarnya asin. Kita menemukan depo yang masif, sisa-sisa lautan purba yang di tempat-tempat seperti Polandia,
mesin-mesin raksasa menggantikan tenaga otot manusia, memangkas biaya logistik yang dulu mencekik leher. Tiba-tiba kekuatan garam lenyap seketika. Hukum ekonomi berlaku kejam ketika suplai bebas. Garam tidak kehilangan kegunaannya, ia hanya yang disimpan di peti harta karun raja, ia turun kasta menjadi bumbu dapur yang kita Ironi terbesar dalam sejarah garam terjadi di masa kini. Juang mati-matian, bahkan saling membunuh demi mendapatkan cukup natrium untuk bertahan hidup. Hari ini, memperingatkan kita untuk mengurangi garam demi menghindari hipertensi dan penyakit surplus yang berbahaya. Namun jangan salah sangka, meski harganya murah, lebih dari 50% produksi garam dunia hari ini bukan untuk dimakan, melainkan untuk industri kimia pembuatan. Ia tetap menjadi tulang punggung peradaban, hanya saja sekarang ia bekerja punggung. Kisah pasang surut harga garam mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang bahwa mahal dan murah hanyalah konstruksi situasi, bukan sifat abadi sebuah benda. Apa yang hari ini kita anggap emas, besok mungkin hanya sekedar debu. Dan apa yang hari ini kita anggap remeh, mungkin adalah penyelamat nyawa di masa lalu. Terima kasih telah menyelami sejarah ekonomi dunia bersama teori manusia. Jika wawasan ini mengubah cara pandang Anda saat melihat toples bumbu di dapur nanti, berikan like pada video ini. Saya ingin menantang Anda di kolom komentar. Menurut Anda, benda mahal apa di zaman sekarang yang akan menjadi sangat murah di masa depan? Tulis prediksi Anda di bawah.